Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kami ucapkan selamat kepada Mbak Niswa Huzaini telah sampai di titik ini untuk mempertahankan hasil penelitian yang berupa jurnal dengan judul Analisis Prospek Sejarah Kepemimpinan di Era Penakluk berarti penakluk ya. Di era penakluk Konstantinopel dalam buku Muhammad Al-Fatih 1453 karya Felix. Waktu 5 menit, langsung pada metode hasil yang dicapai dalam penelitian. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya takdimi pengasuh pondok pesantren Zaid Hasan Bingung Kiai Haji Muhammad Hasan Tawakil Allah SKMM yang saya muliakan Rektor Universitas Islam Hasan sekaligus penguji utama pada sidang kali ini, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, yang saya hormati penguji sidang untuk hari ini Bapak Ainul Rafiq Soka MPD, yang saya hormati Sekretaris Sidang Bapak Salah Solihuddin MPD. Saya Niswa Huzaini dengan NPM 211301017155 Fakultas Tarbiyah Prodi BAI 8C. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya dengan judul Analisis Prospek Sejarah Kepemimpinan di Era Konstantinopel
hasil kita yang tadi udah buat Ustaz. Hasil dan pembahasan. Muhammad Al-Fatih ini merupakan sultan ke-7 dari Kesultanan Utsmaniyah yang merupakan putra dari Sultan Murad II. Beliau lahir pada tanggal 30 Maret 1432 Masehi di Edirne, yang mana Edirne tersebut merupakan ibu kota Kesultanan Utsmaniyah pada saat itu. Sejak kecil ia dididik dalam lingkungan religius dan intelektual. Ia dikenal sebagai penakluk Konstantinopel di usianya yang begitu muda, yakni pada umur 21 tahun lebih 2 bulan. Akan tetapi di sini saya tulis 21 tahun karena dikutip dari jurnal lain. Menjadikan Istanbul sebagai pusat peradaban Islam. Ia memiliki semangat ibadah yang tinggi, disiplin, serta hubungan dekat dengan Buddha. Nah, kemudian penaklukan Konstantinopel ini terjadi pada tanggal 29 Mei 1453 yang menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium, yang mana pada saat itu Kekaisaran Bizantium ini sangat kokoh, dilapisi oleh tiga tembok besar. Di situ Kekaisaran Bizantium ini menganut agama Kristen Ortodoks. Keberhasilannya merupakan hasil dari strategi militer, persiapan teknologi, meriam besar, dan semangat dakwah Islam, bukan didapatkan dari hasil yang instan. Kepemimpinannya mencerminkan perpaduan antara kecerdasan iman dan visi besar membangun peradaban. Ia wafat pada tahun 1481, yang mana pada saat itu beliau menuju Roma untuk menaklukkan Roma, tetapi belum terrealisasi menaklukkan Roma, beliau wafat. Namun warisannya tetap menjadi inspirasi dalam sejarah dunia Islam, terutama untuk pemimpin-pemimpin sekarang. Nah, di sini terdapat juga nilai pendidikan karakter dalam buku Muhammad Al-Fatih. Dalam buku Muhammad Al-Fatih terdapat nilai religius atau spiritualitas. Beliau dikatakan bahwa oleh Syekh A'ad Samsuddin yang merupakan guru beliau yang sangat berperan dalam pendidikan karakter Muhammad Al-Fatih ini, yakni dikatakan bahwasanya beliau tidak pernah meninggalkan sholat fardu, salat malam maupun puasa sunnah dan yang lainnya. Disiplin, beliau juga dikenal dengan disiplin dan kerja keras. Syekh A'ad Samsuddin juga mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah masbuk di dalam sholatnya. Jika ada seorang pemimpin yang tidak pernah masbuk dalam sholatnya, maka Sultan Muhammad Al-Fatih lah orangnya. Begitu yang dikatakan oleh Syekh A'ad Samsuddin. Kemudian kepemimpinan dan tanggung jawab. Beliau sangat bertanggung jawab dan sangat mengayomi kepada prajuritnya. Kemudian toleransi dan kemanusiaan. Bahkan ketika penaklukan Konstantinopel, beliau tidak semena-mena beliau tidak semena-mena, beliau tidak menindas agama yang selain Islam. Kesimpulan dari penelitian ini yakni buku Muhammad Al-Fatih karya Felix Xiao bukan hanya menyajikan kisah sejarah, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai pendidikan karakter seperti religiusitas, kerja keras, kepemimpinan, toleransi, dan cinta tanah air. Sosok Muhammad Al-Fatih menjadi contoh nyata pemimpin muda yang beriman, cerdas, dan visioner. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan tujuan pendidikan agama Islam dan dapat dijadikan teladan dalam pembentukan karakter generasi muda di era kontemporer seperti sekarang ini. Pembelajaran berbasis tokoh sejarah seperti Muhammad Al-Fatih terbukti mampu menanamkan karakter yang kuat, konseptual, dan aplikatif. Sudah. Baik, data hasil pembahasan ketika dilihat, saya ingin tahu data sekunder yang digunakan untuk menulis penelitian ini. Data sekunder yang saya peroleh ini berasal dari situs-situs web berasal dari Google Scholar Ustaz. Juga ada dari buku-buku lain yang saya baca tentang penaklukan Konstantinopel ini Ustaz. Juga tentang pendidikan karakter yang kemudian saya sinkronkan dengan pendidikan PAI Sekarang. Kalau berupa situs apa itu? Situs
Google Scholar. Kalau jurnal apa namanya? Kan belum ada itu Scholar. Kalau Scholarnya di mana? Sama seperti di YouTube ada banyak di YouTube. YouTube-nya apa kontennya kan gitu. Saya mengutip dari dosen sini juga Ustaz. Di antaranya punya Bu Alisanti, punya Bapak yang data sekunder. Data sekunder coba dibuka di metodologi. Berapa itu tadi? Nah, sumber data primer merupakan data sumber data yang diperoleh secara langsung, yaitu dari sumber otentik atau pihak pertama yang relevan, yaitu buku Muhammad. Sudah jelas ya, punya bukunya banyak di website ya. Oke, itu sudah jelas tersebut kan, sumber primernya ada bahwa di buku. Nah, sekarang di data sekunder, saya ingin tahu data sekunder dalam tulisan ini itu berasal dari mana. Di situ kan tidak ada, hanya disebutkan dari situs apa kan banyak. Situs web yang kemudian saya Seharusnya disebutkan dari situs http www. apa. Ya jelas. Iya, sama seperti di atas, sumber data primer disebut dari buku Muhammad sudah ada. Sekarang yang situsnya. Nah, situs web ini saya cantumkan dalam dapur Ustaz, ada di jurnalnya. Nah, seharusnya di situ disebutkan. Ya, biar jelas, biar menjan siapa kan gitu. Itu kan tidak tergambar bahasa proposal. Ini bahasa jangan-jangan PPT yang buat proposal itu ini. Enggak lain ya. Ini bahasa proposal. Terus itu data sekunder harusnya disebut PPT apa, situsnya apa. Kalau berupa jurnalnya siapa, penulisnya siapa, itu harus detail. Sekarang dari hasil penelitian ini ketemu apa aja kira-kira nilai-nilai pendidikan karakternya. Ini terdapat nilai yang bisa. Ya, coba. Yang pertama terkait yang ada di dalam buku itu ada 5 macam Ustaz, nilai religius dan spiritualitas. Nah, jelaskan satu-satu bagaimana nilai religius atau spiritualitas yang terdapat dalam Muhammad Al-Fatih itu. Nilai religius dan spiritualitas ini terdapat, saya baca di dalam buku ini, buku yang ada bukunya. Iya, Ustaz. Coba di bawah sini. Bagus. Namanya Indonesia beneran, harus punya beneran. Nanti ini ditiru oleh teman-temannya. Jangan-jangan yang riset tidak punya bukunya. Nah, itu bahaya. Buku lama yang saya beli tahun 2020. Itu harus ada. Berapa ini dulu aja ini? Dulu saya belinya 105.000 Ustaz. 105.000 ya. Yes, Ustaz. Oke, ini yang buat dari data primer. Yang data sekundernya tuh, jangan-jangan di sini juga disebut begitu. Kalau menulis penelitian itu juga harus disebut. Kalau yang data sekunder dari buku ini disebut mulai dari halaman berapa dan berapa atau satu buku itu harus jelas. Penyebutannya harus jelas. Soalnya ini hanya PPT Ustaz, kalau di situ sudah jelas bahwa saya mengambil titik dari mana saja. Ya, ini sudah terbit ya, misalnya nanti juga bisa dibuat bahan untuk meneliti selanjutnya. Yang kedua, aspek nilai pendidikannya bagaimana? Nilai pendidikan atau relevansinya dalam pendidikan agama Islam, yaitu tentang akidah, ibadah, akhlak, dan sejarah peradaban Islamnya. Bagaimana dijelaskan? Nilai akidah di dalam keyakinannya terhadap bisyarat tersebut dari Muhammad Al-Fatih patut ditiru, bahwasanya akan ditaklukkan
tidak diragukan lagi. Beliau tidak pernah masbuk di dalam salatnya. Bukan hanya tidak pernah meninggalkan salat fardu, akan tetapi tidak pernah masbuk di dalam salatnya. Nah, tentang akhlak beliau. Meskipun beliau penguasa pada saat itu, akan tetapi kepada gurunya beliau sangat hormat, sangat hormat terhadap gurunya. Akhlaknya terhadap yang bukan muslim juga terlihat di situ. Dan tentang sejarah peradaban Islam yang sangat memukau dan sangat luar biasa. Yang mana pada saat itu Islam sangat melunjak cemerlang Islam pada saat itu. Kemudian untuk generasi muda sebagai role model kepemimpinan. Nah, sebagai role model kepemimpinan ini, yang mana memang dari setiap manusia memang dilahirkan untuk menjadi sebagai seorang pemimpin. Seperti sabda firman Allah, wa idh qulna rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, di situ disebutkan bahwa manusia akan menjadi pemimpin, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain kelak. Refleksi kejayaan Islam, yang mana puncak kejayaan Islam pada saat itu sangat memukau, sangat cemerlang dan sebagai sumber ibrah dan hikmah. Banyak ibrah dan hikmah yang terkandung dalam sejarah Muhammad Al-Fatih ini. Adakah nilai kedisiplinan dan kerja keras dalam pendidikan? Ada, Ustaz. Bagaimana? Nilai kedisiplinan dan kerja keras Muhammad Al-Fatih ini diceritakan bahwa itu Ustaz, disiplinnya Muhammad Al-Fatih ini tidak pernah meninggalkan sholat, terlebih-lebih tidak pernah masuk di dalam sholatnya, itu disiplinnya. Kerja kerasnya, beliau tidak pantang menyerah. Beliau menaklukkan Konstantinopel ini mulai dari tanggal 6 Maret sampai tanggal 29 Mei 1453. Bagaimana nilai-nilai karakter dari sisi tanggung jawab? Dari segi tanggung jawab, beliau meskipun pada saat itu beliau akan dikalahkan, sudah tidak ada harapan untuk menang, beliau tetap memotivasi prajuritnya untuk tidak menyerah pada saat itu, untuk tetap merealisasikan bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke.